Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua, sahabatku dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel saya, channelnya Anak Rantau Malaysia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berkongsi sedikit cerita ya sahabat. Bahwasanya kalau di Malaysia itu ya, ini menceritakan tentang Malaysia, tidak ada apa-apa membandingkan mana-mana ya. Sebab saya berada di Malaysia bekerja. Di Malaysia itu ya, setiap hari Jumat kan pergi ke masjid. Lepas itu di masjid itu selalu ada yang namanya makanan ya sahabat. Biasanya orang-orang yang habis sembahyang Jumat lepas sembahyang dia akan pergi belakang. Belakang itu ada berbagai makanan, daripada kue mueh, lepas itu ada nasi lemak, pokoknya macam-macam. Yang tak tahulah siapa yang bawa ya. Intinya mereka akan melakukan amalan bersedekah ya, memberikan makanan untuk intinya membawa makanan untuk dibawa ke masjid. Nanti siapa yang mau dia akan mengambilnya, seperti itu. Kalau saya pribadi belum pernah ngambil sih, soalnya malu. Tapi kalau saya lihat lepas sembahyang Jumat itu pada pergi belakang, lepas itu keluar bawa makanan gitu ya. Kalau saya malu sih, bukannya apa, tapi saya malu. Biasalah orang Jawa ini cenderung banyak malunya. Kalau dengan orang-orang yang belum seberapa kenal itu ya kenal-kenal gitu aja, itu cenderung malu sahabat. Ini mungkin sudah menjadi amalan dari sejak dulu ya, kalau di Malaysia itu akan memberi membawa makanan ketika sembahyang Jumat, sahabatku semuanya, seperti itu. Dan ini memang selalu saya temui lah, bukan sering tapi selalu saya temui ketika saya sembahyang Jumat. Dan untuk malam Jumatnya, kalau orang Malaysia ini akan melakukan amalan tahlil ya, baca Yasin tahlil di masjid. Dan di masjid itu pun makanan banyak ya sahabatku. Dan kalau tidak habis akan dibawa pulang oleh orang-orang yang datang baca tahlil itu, terus akan dibagikanlah siapa yang mau. Seperti Pak Imam masjid tempat saya tinggal ini selalu bawa kalau malam itu ya. Kalau tahu saya ada di rumah, dia selalu singgah akan bawa makanan dan dikasihkan ke saya sahabat gitu. Kalau misalkan saya di rumah ada 5-6 orang biasanya ya, dia kan bawanya banyak di bakul motor itu. Ada itu kan nasi, ada lauknya ikan atau daging, soalnya campur-campur. Nanti ada kue-kue, ada minuman kotak sekali. Jadi paket lengkap lah intinya. Paket lengkap, nanti beliau akan singgah dan memberikan kepada saya. Dia tahulah rumah saya itu selalu ramai kalau malam. Kawan-kawan saya kan ada pada singgah gitu ya, main kalau malam kan. Biasalah kalau anak rantau itu kan kalau malam biasanya cari di mana tempat kawan dia lah, di situ nanti kita akan main burak-burak, ngobrol, ngalor ngidul, bercanda dan lain sebagainya. Nah, Pak Imam ini sudah paham kalau tempat saya itu selalu berkumpul teman-teman saya ada 5-6 orang. Nah, beliau akan bawa banyak nasi itu, makanan itu nanti akan dibagi selalunya gitu ya. Ini suatu amalan sangat mulia dan saya salut tentunya ya untuk orang-orang Malaysia ini. Intinya orang-orang Malaysia ini memang selalu gemar berbagi, bersedekah ya. Dan ini patut dicontoh dan ditiru. Mungkin kalau yang baru-baru datang Malaysia, dia akan heran lah. Ini saya sendiri ya, heran. Oh ternyata begini kebiasaan orang Malaysia. Oh ternyata begini orang Malaysia sendiri. Dan orang Malaysia itu cenderung cepat akrab ya. Mudah untuk diajak berteman sebab mereka itu ramah, sosialnya tinggi ya, rasa sosial tinggi. Apalagi kalau tahu daripada Indonesia, apalagi di kawasan Johor ini kan banyak orang Jawa kan, keturunan daripada Jawa, intinya ya berdarahkan Jawa. Tahu daripada Indonesia dan tahu orang Jawa, Insya Allah seperti saudara sendiri sahabat. Betul, ini bukan cobaan, ini betul-betul saya cakap lur, saya cerita betul-betul, bukan mengarang ya. Memang beginilah yang saya alami, tinggal bertahun-tahun di Malaysia itu memang luar biasa. Mungkin tidak akan saya temui di negara lain ya. Misalkan kalau saya merantau pergi ke Jepang atau ke Korea,
mungkin rasa sebegini tak akan ditemui seperti di Malaysia. Sebab gimana ya, kalau khususnya di kawasan Batu Pahat ini, orang Jawa itu kayak di kampung sendiri loh sahabat. Meskipun belum kenal, ketika datang itu muka kan seiras-seiras gitu ya, mirip-mirip, apalagi yang berdarahkan Jawa itu memang luar biasa. Saya ada cerita, sahabat saya itu kan dia seorang dokter, dia dapat tugas ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, ketika singgah di Malaysia, beliau kan singgah dekat kedai makan di kawasan air hitam sini ya, air hitam Batu Pahat sini. Nah, di situ beliau bersama kawan-kawan lagi datang terus order makanan. Nah, pemiliknya kedai itu orang Jawa Malaysia. Dan yang duduk di kedai itu kan ramai orang. Itu selalu apa ya? Mereka bicaranya Jawa gitu loh. Berbual dengan bahasa Jawa. Nah, teman saya itu nelpon, kamu di mana gitu kan? Saya di rumah. Ini Malaysia gimana toh? Kok di kedai makan ngomongnya pada Jawa gitu ya? Terus saya ketawa, ya ini di kawasan Batu Pahat itu banyak kampung Jawa. Intinya orang-orang keturunan daripada Jawa banyak sekali ya. Ada juga yang keturunan daripada Bugis, Minang, pokoknya lain-lain suku itu ada, tetapi kebanyakan daripada Jawa. Jadi tidak heran lagi kalau di kawasan sini kesehariannya, kalau orang-orang yang sudah tua-tua itu cenderung menggunakan bahasa Jawa. Mungkin kalau untuk orang-orang yang muda itu menggunakan bahasa Melayu Malaysia, tetapi mereka paham loh kalau kita ngomong Jawa. Oh gitu jadi ceritanya, gitu loh. Jadi kalau untuk orang pelancong ataupun yang bertugas kerja, dapat tugas kerja seperti kawan saya itu, akan heran loh, kok di Malaysia kok seperti di Jawa ngomongnya gitu loh lor. Oke, mungkin gitu aja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita sudah habis Jumatan ya. Kita mau menuju ke tempat dimana orang bersedekah. Hey.